Pertemuan World Water Forum ke-10 akan digelar di Nusa Dua Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Sebagai tuan rumah, persiapan terus dilakukan untuk menyukseskan acara yang dihadiri oleh delegasi, mulai dari kepala negara dan kepala pemerintahan dari berbagai negara. Sejumlah persiapan dilakukan oleh Panitia Pusat World Water Forum bersama dengan pemerintah daerah Bali termasuk dengan stakeholder terkait kelancaran acara gelaran internasional yang membahas tentang pentingnya air di dunia. Persiapan dilakukan tidak saja di kawasan venue utama di Nusa Dua, termasuk di beberapa lokasi side event. Salah satunya adalah di kawasan Tahura, Ngurah Rai, dan Pasar yang merupakan kawasan hutan mangrove dalam kota. Persiapan lainnya terkait dengan keamanan dan rekayasa lalu lintas demi kelancaran acara ini. Ada sedikitnya akan ada 280 kegiatan dan 55 side event di sepanjang kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali yang kemudian ini juga bertema ketahanan dan kesejahteraan. Indonesia saat ini bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan World Water Forum ke-10 tahun 2024 yang akan digelar di Bali 18 hingga 25 Mei mendatang. Dan untuk mengetahui persiapan menyambut tamu negara dan delegasi yang akan hadir, bergabung bersama kami ada produser lapangan CNN Indonesia Ayu Dewi. Ayu, selamat siang. Ayu, bagaimana sampai sejauh ini persiapan menjelang World Water Forum di Bali? Iya, Puspa. Saat ini saya informasikan juga saya berada di gerbang di ITDC Nusa Dua Bali. Ini adalah salah satu lokasi yang akan menjadi venue utama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang nanti akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang. Lokasi ini di Nusa Dua memang persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini akan menjadi tempat nanti akan ada venue berada di kawasan Westin di Nusa Dua dan juga di BNDCC beberapa lokasi yang akan menjadi tempat penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di kawasan Nusa Dua ini. Saya informasikan Puspa bahwa di Westin ini nanti akan ada sedikitnya 11 yang terkonfirmasi hotel yang akan menjadi tempat penginapan tamu VVIP dan VIP serta delegasi. Jadi 7 diantaranya adalah VVIP dan sisanya adalah VIP dan juga delegasi lainnya. Sejauh ini persiapan yang sudah dilaksanakan untuk persiapan World Water Forum ke-10 ini tadi Puspa, sejauh saya melihat di jalan raya itu juga kemacetan juga sudah mulai terlihat walaupun sudah cukup lancar. Jadi pengamanan sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga beberapa saya lihat juga sudah ada kendaraan listrik aparat kepolisian dan juga delegasi yang melintas dari dan menuju ke Nusa Dua ini, lokasi di mana venue World Water Forum akan digelar. Kalau saya informasikan ada sedikitnya nanti 420 kendaraan listrik yang akan digunakan untuk delegasi atau kegiatan World Water Forum ini dan akan disediakan sedikitnya 40 stasiun pengisian kendaraan listrik yang ada di kawasan Nusa Dua ini. Untuk pengaturan keamanan dan juga kelancaran ini akan menjadi fokus utama tentunya bagi aparat kepolisian dan juga TNI, mengingat juga selain untuk memberikan keamanan dan kelancaran dari para delegasi juga kepada masyarakat Bali yang tentunya akan terus beraktivitas selama penyelenggaraan World Water Forum termasuk wisatawan yang datang ke Bali. Kalau dilihat tadi akan ada pengamanan secara berlapis, ada sedikitnya 17.000 gabungan TNI, aparat TNI dan Polri yang nanti untuk mengamankan World Water Forum ini. Tidak hanya di kawasan Bali, tapi juga sampai keluar Bali di kawasan Banyuwangi, di mana pintu-pintu masuk Bali, yaitu di Pelabuhan Gilimanuk dan juga di Pelabuhan Padang Bayi Karangasem. Dan untuk pengaturan juga, untuk kelancaran lalu lintas itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas termasuk juga pembatasan kendaraan untuk truk-truk besar dan juga truk sedang yang akan melintas. Tentunya ini dengan pengecualian terhadap kendaraan-kendaraan besar untuk logistik, kemudian makanan, pengantaran uang, gas, dan juga untuk kendaraan yang berhubungan dengan bencana. Pengaturan lalu lintas sendiri memang terkait dengan World Water Forum ini akan terbagi di 5 klaster, diantaranya adalah di Sanur, kemudian di Kuta, Nusa Dua Utara dan Nusa Dua Selatan, termasuk juga Jimbaran. Kawasan-kawasan inilah yang menjadi fokus utama dari pengamanan aparat kepolisian karena nanti akan diperkirakan dilintasi oleh delegasi.
Pembatasan dan rekayasa lalu lintas sendiri juga nanti akan dilakukan dengan cara mengalihkan beberapa arus lalu lintas, termasuk juga memberlakukan satu arah. Artinya jadi tidak mengganggu masyarakat Bali dan wisatawan yang akan menggunakan jalur-jalur di beberapa jalur yang akan nanti dilintasi, termasuk nanti akan dilakukannya field trip ke luar kota Denpasar, seperti misalnya ke Tabanan, kemudian ke Kintamani Batur, dan di daerah Ubud, Bali. Selain itu juga Puspa akan dilakukan seperti daring atau sekolah yang dilakukan daring oleh siswa-siswa sekolah SD, kemudian SMP dan SMA dan juga mahasiswa. Mereka akan dilakukan belajar daring di rumah selama 3 hari di tanggal 20 hingga tanggal 22, maksud kami 20 hingga tanggal 23 kalau tidak salah, itu selama 3 hari. Jadi termasuk juga untuk usaha-usaha yang berada di jalur-jalur menuju kawasan-kawasan seperti Sanur dan Nusa Dua ini agar dihimbau mereka yang mempunyai tempat oleh-oleh, kemudian kafe atau restoran memastikan mempunyai tempat parkir sehingga tidak nanti akan mobilisasi kendaraan khususnya delegasi tidak terjadi kemacetan. Puspa, bisa saya informasikan Bali ini akan menjadi sebuah event internasional yang baik sekali. Kami juga tadi sempat menanyakan pendapat dari masyarakat yang mereka menyambut baik kegelaran daripada event internasional, karena Bali nanti akan menunjukkan bahwa Bali juga memiliki kearifan lokal nantinya di acara World Water Forum ini, karena nanti akan mengunjungi seperti Subak yang ada di Jatiluwih, kemudian juga beberapa air sebagai air baku di kawasan di Danau Batur, sebagai air baku di Pulau Bali, penyediaan air baku, termasuk juga akan diadakannya rencana digelarnya acara water purification atau istilahnya Bali Melukat di kawasan Ubud Gianyar. Dan ini juga akan menjadi event to remember karena mengingat ini akan menjadi event internasional yang besar juga untuk Presiden Joko Widodo karena pemerintahannya yang berakhir pada tahun ini. Puspa. Baik, terima kasih laporan Anda Ayu Dewi, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Nusa Dua, Bali.